Nama Sriwijaya mulai dikenal sejak 1918 Masehi, saat peneliti berkebangsaan Prancis Georges Codis menulis buku berjudul Le Royaume de Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Sebelum itu, tepatnya pada 1718 Masehi, Renaudot telah mengalih bahasakan naskah Arab berjudul Akhbaru Asin wa Alhin atau kabar-kabar Cina dan India, yang ditulis oleh musafir Arab bernama Sulaiman pada 851 Masehi. Di dalam naskah itu disebutkan ada satu kerajaan besar di Zabai. Kata Zabai yang dimaksud sang penulis naskah adalah Jawa, yaitu wilayah kepulauan yang oleh orang Arab kala itu dimaksudkan sebagai seluruh wilayah Nusantara saat ini. Lalu, pada 1845 Masehi, J.T. Reynaud mengalih bahasakan catatan berbahasa Arab milik Abu Zaid Hasan yang mengunjungi Asia Tenggara pada 916 Masehi. Menurut catatan itu, Maharaja Zabaj bertahta di negeri Sharbazah yang oleh Reynaud disebut Sri Buza. Selain itu juga dijumpai beberapa catatan atau kronik Cina dari abad ke-7 dan ke-9 Masehi yang menyebutkan keberadaan suatu negeri atau kerajaan di Nanhai atau Laut Selatan bernama Sihlifosi. Mayoritas ahli sejarah cenderung menyepakati Sihlifosi sebagai transliterasi atau pengalih bahasaan oleh orang Cina untuk Sriwijaya. Kata Sihlifosi itu dapat dijumpai antara lain dalam kronik dinasti Tang tahun 618 sampai 902 Masehi, kronik perjalanan pendeta Buddha Itsing tahun 671 Masehi, kronik dinasti Sung tahun 960 sampai 1279 Masehi, kronik Ling Wai Taita oleh Chow Kufei tahun 1178 Masehi, kronik Chu Fanchi oleh Chow Chukwa tahun 1225 Masehi, kronik Tao Chilio oleh Wang Tayan tahun 1345 Masehi, kronik dinasti Mingsan Botsai tahun 1368 sampai 1643 Masehi, dan kronik Kukang Palinfong atau Ying Yai Senglan oleh Ma Huan tahun 1416 Masehi. Kata Sriwijaya di prasasti ditemukan kali pertama pada 1892 di prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka. Prasasti berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi itu memuat keterangan tentang penaklukan oleh Sriwijaya terhadap bumi Jawa yang tidak mau takluk. Peneliti Hendrik Kern pada 1913 berpendapat Sriwijaya sebagai nama seorang raja, yaitu Raja Wijaya. Alasan Kern, Sri biasa dipakai sebagai sebutan atau gelar untuk raja. Pendapat Kern itu dibantah oleh Codis pada 5 tahun kemudian atau pada 1918. Menurut Codis, telaah teks prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan catatan-catatan para pendeta Cina secara jelas dan tegas menyebut Sriwijaya sebagai nama kerajaan. Codis juga mengemukakan penyebutan Sihlifosi atau Sanfosi dalam kronik-kronik Cina
adalah transliterasi dari Sriwijaya. Sejak 1918, perihal Sriwijaya makin populer di kalangan para peneliti sejarah. Cukup banyak karya tulis yang menempatkan kerajaan Sriwijaya sebagai tema. J.P. Vogel misalnya, pada 1919 menulis karangan berjudul Het Koninkrijk Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Dalam tahun itu juga, saat pengukuhannya sebagai guru besar Universitas Leiden, Belanda, N.G. Krom menyampaikan pidato berjudul De Sumatranse Periode des Javanse Geschiedenis atau Sejarah Periode Sumatera Jawa. Isi pidato itu pada 1926 diterbitkan menjadi buku berjudul Hindo-Javanse Geschiedenis atau Sejarah Jawa Hindu. Pada 1920, C.O. Blackden menulis karangan berjudul The Empire of the Maharaja, King of the Mountains and Lord of the Isles atau Kekaisaran Maharaja, Raja Pegunungan dan Penguasa Kepulauan. Menyusul itu, pada 1922, Gibran menyusun sejarah Sriwijaya secara lebih sistematis dan kronologis dengan judul El Empire Sumatranais de Sriwijaya atau Sriwijaya Kekaisaran Sumatera. Peran Kodis dalam mengangkat keberadaan Sriwijaya yang telah terpendam berabad-abad sangat berpengaruh dalam penulisan sejarah kerajaan Sriwijaya pada periode berikutnya. Kekuatan bukti Palembang sebagai pusat atau ibu kota kerajaan Sriwijaya secara ilmiah untuk saat ini boleh dianggap sulit dibantah. Di wilayah inilah paling banyak ditemukan peninggalan arkeologis zaman Sriwijaya, antara lain berupa prasasti, arca, dan lain-lain artefak. Peninggalan arkeologis itu paling banyak ditemukan di Palembang. Menurut arkeolog Bambang Budi Utomo, terdapat sekitar 31 prasasti zaman Sriwijaya yang ditemukan di wilayah Sumatera bagian selatan atau Tenggara. Ada 25 prasasti berasal dari abad ke-7 Masehi dan 23 diantaranya ditemukan di Palembang. Isi prasasti itu secara umum berkenaan dengan Sidayatra atau perjalanan suci yang bersifat santi atau tenang dan persumpahan atau bersifat kroda atau marah.